Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Indonesia disebut mundur dari proyek jet tempur Korea Selatan yang ambisius. Kesepakatan dengan Korea Selatan tak terlaksana karena sikap Indonesia. Dilansir dari situs Korea Jongang Daily, proyek untuk mengembangkan KF-X atau Korea Fighter Experimental, jet tempur generasi berikutnya yang dibangun di dalam negeri pertama di Seoul, telah menelan biaya triliunan won. Proyek itu disebut proyek militer termahal dalam sejarah Korea Selatan. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won atau 7,8 miliar dolar AS, di mana 1,6 triliun won atau 20% harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016. Dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea, yaitu Korea Aerospace Industries atau KAI. Proyek ini bertujuan untuk memproduksi 125 jet untuk Korea dan 51 jet untuk Indonesia pada tahun 2026. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan, sementara penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022. Namun lambannya proyek tersebut disebut telah menimbulkan ketidaksenangan dari pihak Indonesia, di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru telah tumbuh di tengah tantangan agresif Cina di atas klaimnya di wilayah Laut Cina Selatan. Dengan COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat pengeluaran, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan menahan diri dari komitmen keuangan lebih lanjut. Menurut perwakilan dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroposisi, yaitu Shin Won-sik, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Indonesia selama ini hanya mencakup sekitar 13% dari komitmennya. Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia tidak mengirimkan kembali 114 spesialis teknis dari perusahaan Dirgantara atau PT Dirgantara Indonesia yang dipulangkan pada bulan Maret lalu karena wabah virus corona di Korea Selatan. Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata Seoul Defense Acquisition Program Administration atau DAPA mengunjungi Indonesia pada bulan September. Menurut salah satu sumber pemerintah Korea, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang untuk kesepakatan awal KF-X. Indonesia meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan beban biayanya dari 20% menjadi 15%. Namun dalam negosiasi itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan negosiasi tetap berlangsung, kata pejabat itu. Penundaan itu bisa membuat Korea Selatan kehilangan mitranya. Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 jet tempur Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan komprehensif dengan Prancis. Tawaran yang dikeluarkan oleh Prancis yang menurut salah satu sumber industri pertahanan Korea termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar telah memikat Indonesia, dan menurut publikasi Prancis La Tribune, kedua negara hampir mencapai kesepakatan. KF-X adalah jet tempur yang saat ini hanya ada di cetak biru, tapi Rafale adalah jet yang beroperasi, kata sumber itu. Untuk Indonesia melengkapi angkatan udaranya dengan jet tempur Prancis mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai,
meskipun itu berarti melepaskan 227,2 miliar won lanjutnya. Namun pemerintah Korea Selatan bersikeras bahwa bahkan dengan penarikan penuh Indonesia dari proyek tersebut, proyek KFX akan tetap berjalan sesuai rencana. Namun masalah terbesarnya terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia dengan uang pembayaran pajak Korea Selatan. Hilangnya 51 unit jet yang dijanjikan ke Indonesia juga akan mengurangi kualitas produksi secara keseluruhan. Dengan demikian meningkatnya biaya per unit yang berpotensi merugikan prospek ekspor jet tersebut. Pejabat pemerintah Korea Selatan di Seoul disebut berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang niat Indonesia. Ketika ditanya apakah Indonesia tampaknya siap untuk mundur dari kesepakatan KFX selama dengar pendapat parlemen pada bulan Oktober, Menteri DAPA Wang Junghong mengatakan Indonesia tidak akan membeli apapun dan menunggu sampai KFX selesai dan berkembang sepenuhnya. Agensi tersebut juga mengatakan bahwa laporan pers saat ini tidak mencerminkan posisi resmi Indonesia tentang masalah tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.